Ketika Imam Abul Hasan Asyadzili dalam satu hari ketika beliau tidur jumpa dengan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nanya sama Nabi, ya Rasulullah, itu solawat sekali dibalas 10 tuh, itu bacanya khusyuk apa sambil tiduran hatinya meleng juga dapat 10 juga? Kan dapat 10. Itu yang bagaimana yang dapat 10 itu? Apa yang kudu dia duduk punya wudu di sejadah sekalinya dapat 10 atau bagaimana? Kata Nabi, itu dapat 10 tuh orang yang baca solawatnya sambil nongkrong-nongkrong di warung, sambil nonton TV, sambil bengong, hatinya lalai, kagak ingat kebesaran Nabi, kagak. Kalau dia hatinya mengagungkan mah, itu mah kagak ada yang tahu balasannya kecuali hanya Allah. Ini mah yang meleng kayak kita nih, meleng, tersolawat, sambil nonton TV, begitu. Tuh begitu tuh solawat. Kemuliaan solawat satu, orang kagak bakalan dia hidupnya sengsara. Kalau pengen kita tahu apakah kita ini orang yang beruntung ataukah orang merugi, jawabannya satu, demen baca solawat apa kagak? Sebab orang yang baca solawat akan digandengkan nama Allah kayak malaikat, dan orang tidak bakal dikelompokkan dalam satu tempat yang mulia kecuali dia ketarik jadi mulia. Nggak bakalan beruntung orang yang kagak baca solawat. Wis baca solawat aja. Satu, dapat solawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dapat syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga adalah menteladani malaikat. Malaikat karena doyan bersolawat digandengkan innallaha wa malaikatahu. Kita ngikut biar ketarik juga. Yang keempat, biar kita nggak sama sama orang munafik, sama orang kafir. Orang munafik tuh males banget baca solawatnya, males banget. Kita kudu baca salawat. Yang kelima, biar dosa kita rontok. Yang keenam, hajat-hajat kita terwujud kalau kita doyan baca salawat. Yang ketujuh, biar bening pikiran, kolbu, batin kita tuh. Yang kedelapan, orang yang baca salawat itu akan diselamatkan daripada adabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesembilan, orang yang tukang baca salawat akan dimasukkan ke dalam surga nantinya. Orang baca salawat. Yang ke-10, dapat salamnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan bermalas-malas untuk kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi solawat itu saudara, ibadah paling cepatnya ibadah yang gampang diterima sama Allah. Yang lain mah bisa diterima, bisa kagak. Solat kita bisa diterima, bisa kagak. Ngaji kita nih ngaji bisa diterima sama Allah, bisa kagak. Ada yang ngajinya di rumah berisik mulu, ada cucu lagi nginep gitu, mendingan ngaji. Jadi ngaji itu karena berisik di rumah. Ada juga yang ngajinya karena diomelin bini uring-uringan, daripada pegel di rumah, mendingan tuh kalau solawat mau lagu apa kek diterimanya. Kalau solawat saking agungnya ini ibadah, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi kalau saudara pengen tinggi nilai solawatnya, maka saudara harus pakai adab. Di antara adab bersolawat itu punya wudu.
Sholawatnya ngadep kiblat, sholawatnya, dan memikirkan keagungan Nabi itu. Bayangin kubah ijo, begitu yang ada di Madinah. Bacaannya yang tertil, begitu bacaannya, nggak usah kita main kebut-kebut. Itu baru dapetin besar daripada kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah apa yang kita bisa, yang penting kita baca solawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini ibadah. Lebih-lebih kita yang kurang mau tahajud, yang dulu-dulunya kalau diceritain gak jelas banget dah. Kalau diceritain kurang jelas gitu. Anak kalau tahu kelakuan zaman dulu, pulang ngaji nyolong jambu punya tangga, rambutan tuh, sampai yang kita kagak inget aja inget tuh. Rambutan didongengin, udah banyakin baca sholawatannya. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Tahdzibun Nufus ingetin kata beliau, man fatahu kasratul qiyam wasyam falyashtagil nafsahu bis shalah wassalam ala syafi'il anam. Siapa orang yang dulunya banyak luput, kurang doyan puasa, kurang doyan tahajud, pengennya ngorok mulu saban malam, ngorok mulu, ampe ama maling masih tinggian maling aja ngerti kalau malam tuh waktu mustajab. Malam tuh waktu apa? Mustajab. Maling, maka banyak orang nyolong tuh maling aja ngerti kalau malam tuh waktu mustajab. Maling, masa kita yang ngaji kagak ngerti kebangetan begitu. Yang malamnya ngorok mulu, puasa juga kurang mau, kudu banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab sholawat yang Allah berikan kepada kita, dari sholawat satu yang kita ucapkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah balas 10, nggak usah 10, atu aja. Dari 10 tuh atu, maka masih tinggian sholawat satunya Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak ngerti keagungan Nabi, taunya semetet. Tapi Allah tahu kepusingan kita, kebutuhan kita, maka sholawatnya Allah sama kita amat sangat luar biasa. Enggak ada ceritanya orang tukang baca sholawat hidupnya susah, kagak ada. Orang yang terjebak pinjol segala macam, kurang baca sholawatnya, beneran nggak bakal orang sholawat amat sangat luar biasa. Kenapa sahabat-sahabat Rasulullah pada subur hidupnya? Karena demen baca sholawat kepada Nabi. Kenapa?